memahami teks ayat yang tadi kita sampaikan, dan ini dipahami oleh para ulama, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau pelakunya tidak bertaubat kepada Allah. Sementara dosa di bawah itu kan banyak dosa selain kesyirikan. Kayak tadi tidak sholat, mungkin tidak sholatnya cuma hanya sebagian ya. Karena nanti kalau tidak sholat sama sekali itu agak ada perbedaan panjang di kalangan para ulama. Bahkan bisa dicap dia keluar dari Islam. Ada orang seumur hidup nggak mau sholat dan nggak melakukan sholat sama sekali. Meskipun dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia bersaksi dengan dua persaksian, dia muslim memang sejatinya, tapi nggak pernah mau sholat sama sekali. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maka khilaf di kalangan para ulama, apakah orang ini dikatakan kafir atau tidak. Jumhurul ulama melihat, ditanya, ente nggak sholat kenapa? Apakah karena sholat itu kau anggap tidak wajib? Atau sejatinya wajib cuma ente malas? Sebenarnya wajib cuma malas memang. Ah, ini beda. Mayoritas para ulama katakan dia masih muslim tapi fasik. Tapi Imam Ahmad ibn Hambal mengatakan enggak, dia tetap dianggap kafir, dia keluar dari karena perbedaan kata Nabi. Imam Ahmad meriwayatkan satu hadis kata Rasul SAW bahwasanya al-ahdul ladzi bainana wa bainahum, perjanjian ataupun perbedaan antara kita dengan orang-orang di luar Islam adalah pada masalah tarkus salah, meninggalkan salat. Faman tarak as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang sengaja meninggalkan salat tanpa ada udzur syar'i telah kufur kata Nabi. Nah, ini gara-gara hadis ini nih. Maka khilaf di kalangan para ulama, orang meninggalkan salat kafir atau tidak. Tapi kalau yang lain enggak, Pak. Meninggalkan puasa enggak kafir, meninggalkan zakat enggak kafir, tapi dia fasik. Tapi kalau sholat ada khilaf di kalangan para ulama. Kenapa? Karena rukun Islam yang keberapa? Sholat rukun Islam yang keberapa, Pak? Ah, jangan bengong ya. Cuma saya husnudon lagi ngantuk aja mungkin kan. Tapi kalau tahu, insya Allah pada tahu semua. Rukun Islam yang kedua, makanya dua rukun ini nggak bisa lepas. Saya sering kiaskan, analogikan dengan sesuatu yang kita pegang, benda ataupun barang yang kita pegang. Jadi kalau kita memegang sesuatu dengan lima, Pak, kuat. Nih, rukun Islamnya kalau lima, kuat banget pegangannya. Kalau kemudian rukun Islamnya cuma hanya tersisa empat, misalkan haji nggak dia lakukan, padahal dia punya duit, nggak mau melaksanakan ibadah haji. Udah mulai lemah tuh rukun Islamnya. Udah mulai apa? Remah. Kalau dia kemudian tinggalkan aktivitas ibadah zakat, duitnya banyak, nggak mau bayar zakat, mulai lemah nih, keropos Islamnya, hati-hati. Ketika dia tinggalkan puasa, padahal dia mampu, dia bisa berpuasa, tapi nggak mau puasa. Tapi kalau dia tinggalkan sholat, tinggalkan nih, jatuh Pak Islamnya Pak. Disinilah pandangan Imam Ahmad mengatakan orang yang sengaja tinggalkan sholat dianggap keluar dari Islam. Karena syahadatnya batal di sini. Ini pandangan beliau. Tapi jumhurul ulama merinci. Mayoritas para ulama dari tiga mazhab, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, menanyakan dulu, kenapa Anda tidak sholat? Kalau dia mengatakan sholat memang tidak wajib, baru sepakat bahwa orang ini dianggap kafir. Terlepas dari itu semua, ala kulli hal, dosa-dosa di bawah kesyirikan, jika Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk mengampuninya, diampuni, meskipun pelakunya belum sempat bertaubat. Berbeda dengan kesyirikan, kalau pelakunya nggak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa kesyirikannya, dari syirik yang kecil sampai syirik yang besar, selesai hidup dunia dan akhiratnya. Naudzubillah. Karenanya para nabi dan para rasul itu mereka diutus tentang urusan akidah, tentang urusan bagaimana beribadah hanya kepada Allah. Ini ketetapan Allah tadi. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah sudah tetapkan beribadah hanya kepada Allah. Kalau sampai ada orang beribadah kepada selain Allah, siap-siap tanggung resikonya sendiri. Naudzubillah. Baru ketetapan Allah yang kedua adalah hendaknya berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbakti dan berbuat baik kata Allah Subhanahu. Ini ketetapan Allah. Enggak boleh dilanggar. Allah sudah tetapkan sesuatu, maka enggak boleh ada seorang hamba melanggar ketetapan itu. Karena Allah yang telah ciptakan kita, maka kita sebagai hamba Allah wajib untuk taat. Nah, karenanya berbakti kepada kedua orang tua, kedudukannya coba lihat di bawah setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hal yang suka digandeng oleh Allah dalam banyak ayat. Termasuk nih di beberapa ayat juga Allah Subhanahu wa taala tegaskan tentang perkara ini. Sehingga para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan,
Allah Subhanahu wa taala memberikan rincian. Kalimatnya seperti kata, imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma au kilahuma. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kedua orang tua kalian atau satu di antara kedua orang tua kalian sudah dalam kondisi sepuh, tua renta, karena udah masuk usia 60, apalagi 70, apalagi sampai 80, udah mulai lemah kan? Apa iya semakin usia 70, 80 tambah kuat anak ustadz? Nggak masuk akal. Karena standar manusia ketika beranjak usia semakin bertambah, semakin bertambah, semakin tua, semakin renta, semakin lemah. Di saat itulah orang tua lebih membutuhkan anaknya. Ah, lihat nih. Kalau kita lihat para bapak ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kadang tidak sepadan ya. Tidak apa? Tidak sepadan antara kasih orang tua dengan kasih anak kepada orang tuanya. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Suka dan sering tidak sepadan. Makanya ada satu pepatah. Orang-orang Indonesia punya pepatah. Apa pepatahnya? Kasih ibu sepanjang jalan, ada yang mengatakan sepanjang zaman, ada yang mengatakan sepanjang jalan. Jalan gak putus-putus, malah aja bisa aja lewat ya kan. Sementara kasih anak sepanjang galah. Subhanallah, jauh sekali perbandingannya. Karena betapa banyak anak ngurusin orang tua males. Sementara orang tua rata-rata dengan penuh kasih sayang, cinta, merawat anak-anaknya. Anak minta apa dikasih. Coba dah sekarang. Ketika orang tua minta sesuatu, berat banget ngasihnya. Ada nggak Pak yang begini Pak? Oh, banyak katanya. Tapi jangan jadi pelakunya ya. Jangan jadi pelakunya. Dulu orang tua kita ketika kita meminta sesuatu apapun dari mereka, nggak pernah pikir-pikir panjang. Kecuali kalau ternyata mafsadatnya lebih besar. Baru pikir-pikir orang tua. Tapi kalau nggak ada mafsadatnya, kasih, dikasih. Kalau kita hari ini mikirnya ribuan kali. Ketika orang tua cuma sekedar minta sesuatu yang kecil sebenarnya malah berat banget ngasih. Subhanallah. Perjuangan, pengorbanan orang tua untuk anak-anaknya berbeda banget perjuangan anak-anak untuk orang tuanya. Makanya nggak sepadan. Jadi bagus juga tuh pepatah orang Indonesia mengatakan kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak cuma sepanjang galah. Subhanallah. Kan kita harus coba introspeksi diri lagi. Jangan sampai kena pepatah ini. Kita coba usahakan sama. Kalau kasih ibu sepanjang jalan, kita coba juga kasih anak juga sepanjang jalan. Jangan sepanjang galah. Balas kebaikan-kebaikan mereka dahulu kepada kita, kita balas. Sehingga di antara salah satu yang diajarkan dalam syariat kita mendoakan kebaikan untuk mereka dengan doa yang sangat bagus. Apa doanya, Pak? Rabbighfirli. Oke, kalau di banyak ayat disebutkan Allah. Rabbana fili wali walidayya. Nah, itu ayat yang lain nanti ya. Rabbana fili wali walidayya. Wal mu'minin yauma yaqumul hisab. Itu disebut dalam surah Ibrahim Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam ayat yang lain, qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Datang orang-orang menggabungkan dua ayat ini, maka muncullah doa yang tadi kita sering baca. Rabbi filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu dua ayat yang digabung sebenarnya. Rabbi filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ampuni dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku. Nah, ini kalimat yang kedua nih. Warhamhuma, dan kasihani mereka ya Allah. Kama rabbayani shaghira. Berikan rahmatmu, berikan kasih sayangmu, berikan cintamu ya Allah untuk kedua orang tuaku. Sebagaimana dahulu mereka memberikan rahmat dan kasih sayang serta cintanya kepada kami nih Allah. Coba lihat. Kenapa kok dengan istilah ketika kami dalam keadaan kecil? Ini bagus nih. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana dahulu orang tuaku mendidikku, memberikan perhatian kepadaku, memberikan kasih dan sayangnya kepadaku ketika aku masih kecil. Ada kalimat kecil. Kenapa Pak? Karena perhatian orang, seorang ayah, seorang ibu ketika anaknya masih kecil itu besar sekali.
Tapi ketika seorang anak sudah mulai dewasa, itu sudah mulai agak berbeda tuh. Apalagi ketika sang anak sudah punya pasangan, apalagi ketika sang anak sudah punya anak lagi, biasanya sudah mulai beralih tuh. Kasih sayang dia kepada anak, pindah kasih sayang dia kepada cucunya. Sering nggak terjadi ini? Sering. Makanya kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita rahmat dan kasih sayang sebagaimana mereka dulu mengasihani ketika kita kecil. Karena ketika itu sudah dewasa, udah gede, punya istri, punya anak, biasa perlakuan mereka kepada kita. Udah beda cinta dan sayangnya seakan-akan ya. Kalau kita lihat tuh, maka ketika kecil benar-benar rahmat dan kasih sayang kedua orang tua itu berlebih. Benar-benar berlebih. Nah, kita juga mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka tentang bagaimana Allah memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kedua orang tua kita. Baik. Para Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala muliakan, kalau di antara kedua orang tua kita ini ataupun salah satu di antaranya, termasuk ibu kita misalkan, sudah dalam kondisi tua, renta, sepuh, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala taqul lahum uff." Jangan sekali-kali melontarkan ucapan dan kalimat ah, cih, ih dan seterusnya. Kalau bahasa orang Arab uff. Kalau bahasa kita ah, cih. Nah, itu kalau bahasa kita ya. Kan beda bahasa setiap negeri, setiap negara, setiap tempat beda bahasa dalam pengucapan. Tapi yang diinginkan adalah sama. yakni ketika mungkin orang tua berharap sesuatu, minta sesuatu, atau mungkin punya pandangan tertentu, nak begini, nak begitu, alah, kalimat-kalimat ini hindari. Jangan melontarkan kalimat-kalimat yang menyebabkan orang tua kita marah, murka, sakit hati. Kalimat-kalimat semacam ini Allah larang. La taqul lahum fala taqul lahum. Jangan ucapkan kalimat-kalimat ufci dan semacamnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tanharhuma, jangan sekali-kali membentak mereka. Mama ini gimana sih? Hati-hati para Bapak Ibu. Kalau kita masih punya orang tua, jangan sampai keluar kalimat-kalimat bentakan semacam ini. Ini bagian dari bentuk kedurhakaan kepada kedua mereka, bapak dan ibu kita. Yang ada kata Allah, wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkan kepada mereka ucapan-ucapan yang halus, yang mulia, yang sopan, yang lembut. Jangan yang keras, jangan yang kasar. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Dan hendaknya kalau kita ini bahasa Al-Qur'an, rendahkan kedua sayapmu. Artinya jangan petantang-petenteng di hadapan orang tua. Mentang-mentang bintang 1, bintang 2, jenderal lah atau direktur kah atau manajer apalah di satu tempat gitu ya, satu perusahaan, seakan-akan sekarang yang ngasih sesuatu apapun itulah dia, menolong dan bantu orang tuanya, sehingga tidak sopan terhadap orang tuanya, main tunjuk-tunjuk aja. Subhanallah, ini tidak sopan kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala perintahkan sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang, rendahkan kedua sayapmu itu, dalam artian kita jangan sampai petantang-tenteng dan songong di hadapan kedua orang tua kita. Baru ucapkan sebagaimana tadi kita baca, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru kalian ucapkan permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana kedua orang tuaku dahulu memberikan kasih dan sayangnya kepadaku ketika aku masih kecil. Ada dalam Al-Qur'anul Karim surah Luqman ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Ini juga berbicara tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, wabil khusus ibu. Ayat ini, surah Luqman ayat 14 ini, secara spesifik para Bapak Ibu sekalian, menjelaskan kedudukan wanita lebih dibandingkan laki-laki. Makanya jangan lantas kemudian kita tuh terkecoh dengan pandangan-pandangan dan pendapat orang-orang liberal yang suka selalu ingin menyamakan antara laki-laki dan wanita, dianggap wanita direndahkan, dianggap wanita dikerdilkan, dianggap wanita dimarginalkan, dikesampingkan dalam agama kita. Tuh contohnya kata mereka. Dalam hukum waris, laki-laki dapat satu bagian, wanita cuma dapat setengah. Entar dulu. Berbicara agama, berbicara nas Quran dan hadis. Berbicara Quran itu firman Allah. Enggak main-main Allah ketika mengatakan bahwasanya lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki dapatkan satu bagian sementara wanita dapatkan setengah bagian. Nanti ada masanya dibahas oleh para ulama kita.
Kapan yang ini dapat setengah, kapan dapat seperempat, kapan dapat seperenam, kapan dapat seperdelapan, kapan dapat sepertiga, dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua sudah Allah tetapkan. Faridatan minallah. Allah yang sudah tetapkan. Ketetapan dari Allah tidak boleh dilanggar. Jangan kemudian bermain logika dan otak. Ah, kayaknya Islam tidak memandang baik terhadap para wanita. Wanita dikucilkan, direndahkan. Enggak sama sekali. Termasuk ayat ini. Kalau kita lihat nih. Ibu itu dari kalangan laki-laki apa wanita? Bu, wanita, perempuan. Nggak ada ibu dari kalangan laki-laki, nggak ada. Ya. Semua ibu pasti wanita ataupun perempuan. Lihat bagaimana Islam mengangkat derajat mereka. Berbeda halnya dengan orang-orang di luar Islam. Coba Bu, topak sekalian ya. Sebelum Islam datang, bagaimana kondisi masyarakat Arab jahiliyah memperlakukan kaum wanita. Beda halnya ketika Islam datang. Allahu Akbar. Wanita benar-benar dikucilkan, bahkan nih sampai Allah mengatakan apa? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika anak-anak wanita ditanya, dosa apa yang telah kalian perbuat sehingga kalian harus dikubur hidup-hidup? Yang dikubur hidup-hidup, anak laki-laki apa anak wanita? Lihat, mereka merasa aib, merasa celah, malu. Kalau mereka punya anak perempuan, malu mereka. Dulu sebelum Islam datang, mereka bangga kalau punya anak laki-laki. Jantan tangguh kata mereka. Kerja, cari nafkah, cari maisha. Sementara perempuan cuma di rumah doang. Itu dulu ya. Sementara wanita begini. Bahkan kalau mereka datang bulan, ditinggalkan sementara Pak. Dalam Islam kan tidak, tetap satu rumah, tetap bersama, peluk-pelukan boleh suami istri meskipun dalam keadaan haid boleh, asalkan tidak boleh. Nah, itu doang yang nggak boleh. Dalam Islam tetap dihargai. Islam datang menghargai wanita, bahkan diangkat. Bahkan kalau nanti kita ceritakan bagaimana Rasul ketika menyampaikan satu hadis, ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, man ahakun nas bihusni sahabati?" Manusia mana yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dariku? Aku tuh harus berbakti sama siapa sih ya Rasul? Kata sahabat ini. Apa Rasul jawab? Ummuk, ibumu. Berapa kali? 3 kali. Rasul mengatakan ditanya lagi, summa ayun, siapa lagi ya Rasul? Ummuk, ibumu. Summa ayun, siapa lagi ya Rasul? Ummuk. Baru yang keempat kalinya ditanya, qultu summa ayun, qala abuk. Kata Nabi ketika ditanya baru yang keempat kali, siapa lagi ya Rasul? Kata Rasul, baru bapakmu. 3 kali Rasul sebutkan, termasuk di ayat ini. Ya, nanti kita sebutkan apa hikmahnya, apa alasannya. Kenapa kok seorang ibu diangkat derajatnya lebih tinggi daripada ayah? Kita akan sebutkan. Al-Imam An-Nawawi jelaskan dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis ini, karena hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Sebelum sana, saya ingin lanjut dulu ayat yang tadi kita bacakan, yakni surah Luqman ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masir." Ini surah Luqman ayat 14. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami wasiatkan kepada seluruh manusia, semua manusia, tanpa terkecuali. Jangan merasa nanti, aku kayaknya berbeda deh. Enggak, semua sama. Selama masih merasa dirinya keturunan Adam. Kecuali kalau merasa bukan keturunan Adam. Saya ini keturunan kera Pak Ustadz. Alhamdulillah kalau begitu. Silahkan lanjutkan. Sementara anak tetap mengaku anak dari Adam. Dan Nabi sebutkan, kulluna min Adam wa Adam min turab. Setiap kita ini berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Sementara Nabi Adam berasal dari tanah. Itu Nabi katakan. Jadi kalau ada teori Darwin, ya, Darwinism, yang punya pandangan dan perkataan bahwasanya manusia itu berasal dari kera, biar dia aja yang berasal dari kera. Kita nggak mau berasal dari kera. Kita berasal dari sosok manusia yang bernama Adam alaihissalam. Teori-teori nggak jelas. Teori sudah batal dibantah oleh para ulama dengan sebuah teori-teori macam-macam. Dulu sampai kita hafalkan ya karena terpaksa ngafalin. Karena kita diajarkan di buku-buku dulu masa saya masih sekolah. Diajarkan Homo sapien, Wajakensis, Pithecanthropus paleojavanicus. Apaan tuh? Nggak ngerti semua kita. Nggak ada kerjaan. Jadi terpaksa kita hafalin masa-masa kecil dulu.
Padahal dari syariat kita bertentangan ini, nggak boleh seorang untuk punya pandangan, perhatian terhadap hal-hal semacam ini. Ini teori-teori batil ya, teori-teori batal. Karena setiap manusia berasal dari Nabi Adam kecuali, tapi itu juga kata para ulama tidak memiliki keturunan. Bangsa yang dahulu pernah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Umat Nabi, ah, Nabimu, Nabi Musa. Tahu kan kejadiannya kan? Dan itu Allah sebut dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Kunu qiradatan khasiin kata Allah. Jadilah kalian kera-kera hina. Siapa? Orang-orang Yahudi yang dahulu mereka membantah, ingin menyiasatin dan ngakal-ngakalin Tuhan. Allah perintahkan nggak boleh cari ikan pada hari Sabtu. Dengan otak, logika dan kecerdasan mereka ngakalin Tuhan gampang kalau gitu. Kita letakkan pancing-pancing kail-kail ini hari Jumat, kita ambil dari Ahad, kan aman kata mereka. Siasat nyiasatin tuh Tuhan. Allah murka dan marah, jadilah kalian kera-kera hina. Jadi kera bener Pak, dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Mereka menjadi kera, tapi bukan semuanya. Khusus yang melanggar doang. Karena hari Sabat, hari Sabtu khusus untuk beribadah kepada Allah. Enggak boleh mencari maisha, enggak boleh cari nafkah, enggak boleh cari duit, enggak boleh pergi ke laut untuk mencari ikan. Dilarang oleh Allah Subhanahu. Itu syariat dulu ya. Syariat orang dahulu. Karena setiap kaum punya harinya masing-masing. Kalau kita hari Jumat ya kan. Tetapi alhamdulillah hari Jumat kita hanya pergunakan sebagian kecil waktu kita untuk beribadah kepada Allah, yakni kira-kira pas sebelum duhur kita berangkat ke sana, setelah habis duhur kita diperintahkan fantasyiru fil ard kata Allah. Bertebaranlah kalian di atas muka bumi. Habis sholat Jumat kita disuruh ngapain? Disuruh keluar dari masjid, bukan di masjid terus Pak. Allah perintahkan itu, makanya ada bagus. Sahabat Nabi Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau setiap kali habis sholat Jumat langsung keluar dari masjid ke pasar-pasar. Setelah itu balik lagi baru ditanya, kenapa kok keluar keluar masjid masuk lagi? Katanya untuk menerapkan firman Allah Subhanahu wa taala, habis sholat Jumat hendaknya keluar, jangan di masjid terus kata beliau. Untuk menunjukkan kenapa disuruh cari maisha, cari nafkah, cari harta, cari duit habis sholat Jumat. Jadi kalau kita habis sholat Jumat itu bukan ibadah terus, tapi hendaknya laksanakan aktivitas dunia kita, silahkan. Disuruh mencari keutamaan-keutamaan dan anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang dahulu, orang Yahudi di mana mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat doang, ibadah doang hari itu, enggak cari-cari yang lain. Nah, disiasatin, diakalin. Tuhan mau diakalin, maka Allah kutuk mereka menjadi kera. Sampai ada ungkapan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika mereka pernah mengucapkan salam dengan cara yang salah dan enggak benar kepada Rasul SAW. Mereka mengucapkan ketika berpapasan dengan Nabi, ada Aisyah di situ, kata mereka, Assalamu alaik ya Muhammad. Assalamu alaik. Apa kalimatnya? Assam alaik, bukan assalamu alaik. Kalau assalamu alaik itu maknanya keselamatan atas Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan atas engkau. Itu kalau assalam. Tapi kalau assam maknanya racun kematian atasmu. Jadi didoakan buruk. Makanya jangan salah ucap Pak. Dalam bahasa Arab itu fatal. Beda huruf, beda makna. Apalagi hilang huruf lebih fatal lagi kayak ini. Assalamu alaik. Racun kematian atasmu. Ibunda Aisyah radhiyallahu mendengar itu. Rasul menjawab wa alaikum kata Nabi. Dikira Nabi nggak tahu. Nabi tahu. Nabi mendengar ucapan itu, Nabi sengaja ucapkan, makanya nanti disebut para ulama, kalau ada jawaban salam dari orang-orang di luar Islam, bagaimana cara menjawabnya? Kalau ada orang-orang di luar Islam mengucapkan salam kepada kita, apa yang kita ucapkan? Waalaikum. Pandangannya saya lebih cenderung kepadanya mencukupkan sampai kalimat waalaikum. Tapi ada sebagian ulama yang membolehkan, diambil pada keumuman ayat wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aurudduha. Mereka mengambil dalil ini, kalau ada orang mengucapkan salam dengan sempurna, maka balas dengan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Sebagian ulama memperbolehkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian pandangan Ibnu Taimiyah lebih cenderung pada pandangan ini. Tapi saya lebih cenderung pada pandangan kalau ada orang di luar Islam mengucapkan salam kepada kita,
Kita jawab dengan wa'alaikum. Karena redaksi hadisnya Rasul hanya sampaikan sampai kata wa'alaikum. Tapi nanti ini diskusi lah di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan itu karena tahu Nabi bahwa orang-orang ini mengucapkan keburukan. Maka Rasul cuma balik doang. Wa'alaikum kalian juga. Coba lihat. Kalau ada ucapan assalamualaikum wa'alaikum, bagus. Racun kematian atas kalian sama. Itu bahasa. Wa'alaikum itu maknanya dan atas kalian juga demikian. Kalau kita terjemahkan secara literal. Maka wa'alaikum dan atas kalian juga. Jadi kalau keburukan yang doakan, ente juga dapatkan keburukan. Tapi kalau kalian doakan kebaikan, kalian juga dapatkan kebaikan. Makanya katanya, berarti andaikan ucapan itu kebaikan, maka kita balas dengan kebaikan. Dan yang paling bagus adalah ucapan yang paling sempurna. Karena salam itu kan 3. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Pahalanya 30, Pak. Itu pandangan sebagian ulama yang membolehkan menjawab salam orang-orang di luar Islam dengan ucapan sempurna. Karena untuk dapatkan keutamaan 30 tadi. Kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita, kita balas dengan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Contoh, assalamualaikum cuma dibalas waalaikumsalam. Cuma gitu doang. Ya, ini kalau bentuknya kebaikan. Baik. Kita kembali kepada pembahasan kita. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi. Allah sudah pesankan, wasiatkan kepada seluruh manusia, keturunan Adam alaihissalam siapapun dia, untuk biwalidayhi, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Langsung Allah jelaskan secara spesifik. Siapa orang tua itu? Allah katakan apa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Peran ayah nggak disebut oleh Allah di sini. Langsung peran siapa yang disebut? Peran ibu. Ini untuk menunjukkan bagaimana Islam menghargai kaum wanita. Allah tegaskan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, baru balik lagi pada kedua orang tua. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah wasiatkan agar kalian semua berbakti kepada kedua orang tua kalian di mana ibu. Nah, ibu langsung disebut perannya. Seorang ibu tuh hamil, mengandung berapa bulan biasanya? Ya, ada lebih, ada kurang, ada yang 7 bulan, ada yang 8 bulan, ada yang 9 bulan. Kalau 7 otomatis prematur biasa, atau apalagi 6 bulan sangat prematur sekali. Tapi kadang dilaksanakan mau tidak mau terjadi lahiran dengan normal atau lahiran secara tidak normal, disesar dan semacamnya. Ada yang 9 bulan secara utuh, 9 bulan lewat 10 hari, 9 bulan sekian hari dan seterusnya. Biasa itu terjadi. Intinya 9 bulan. Bagaimana proses hamil 9 bulan ini? Coba dah lihat. Perjuangan para wanita ketika mereka hamil dan mengandung. Allah katakan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Derita di atas derita. Sakit, derita. Coba dah lihat. Ini pengalaman untuk para wanita. Laki-laki nggak pernah merasakan ini. Kalau lagi hamil, awal-awal hamil biasanya, apa yang terjadi? Apa namanya itu? Mual-mual, bahkan muntah-muntah, iya apa tidak? Orang kalau lagi asik-asik makan gitu ya, keluar lagi. Ada yang begitu nggak? Baru makan, keluar lagi. Nggak enak tentunya. Beda dengan kita kaum laki-laki. Kalau enak makan ya enak aja, semua dilahap ya kan. Tapi mereka ketika mereka hamil, mengandung, apa yang terjadi? Ya Allah, perjuangan kira-kira 2 atau 3 bulan ke depan. Biasanya itu di awal-awal. Tapi kalau sudah masuk 7, 8, 9 biasanya sudah mulai tidak mual biasanya sih. Di awal-awal. Tapi kan perjuangan itu. Ketika di awal-awal hamil, mengandung, para wanita mual-mual, bahkan muntah, makanan kadang keluar lagi, lapar lagi, mau kenyang, gagal kenyangnya. Masya Allah. Ini perjuangan para wanita. Belum yang kedua, ketika masih hamil juga tuh. Berat dirasa. Yang kemarin-kemarin mungkin bisa jalan, bahkan bisa berlari. Coba usia kandungan 8 bulan, 9 bulan. Ada nggak wanita lari-lari? Saya nggak pernah kebayang ada seorang wanita hamil 9 bulan masih kenceng larinya. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Itu perjuangan para wanita. Yang ketiga, berat nggak kira-kira kandungan itu? Terseok-seok para wanita, subhanallah. Perjuangan para wanita berat. Kandungan itu berat. Isinya ada air ini, isinya ada janin tersebut, isinya macam-macam isinya. Darah juga, isi semua tuh. Yang harusnya darah keluar ketika bulanan, enggak keluar di situ, ditampung semua.
dimakan konon wallahu alam menurut para penelitian itu masuk kepada janin tadi. Makanya banyak orang hamil tidak tidak haid, tidak datang bulan. Isinya itu semua tuh. Coba subhanallah, perjuangan para wanita. Allah jelaskan itu. Wah, cuma Allah nanti detail semua disebut satu-satu enggak, secara umum derita di atas derita. Sakit semua. Yang parah itu nanti begini kata mereka. Ah, enggak gampang kok Ustadz, sekarang sudah ada kalau mereka lahir. Ini belum masuk proses lahiran. Kata mereka kalau lahiran udah sesar sekarang, udah enak dibius. Kata siapa enak? Coba tanya pada wanita-wanita yang ketika lahiran mereka dalam kondisi sesar. Ada saya punya kakak ipar menceritakan bahwasanya yang normal lebih enak daripada yang sesar. Oh kan? Iya katanya tadi. Nah itu dia. Jadi kata siapa sesar lebih enak daripada yang normal? Normal lebih enak daripada yang sesar. Tapi perjuangan apa tidak? Subhanallah. Kata tadi kita sampaikan para Bapak Ibu. Hadis yang tadi kita baca. Ummuka, 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 baru abuka. Al-Imam An-Nawawi jelaskan itu. Kata beliau apa? Kenapa Rasul sebutkan ummuka yang pertama? Ini syarah dari beliau. Penjelasan dari seorang ulama besar. Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Di mana beliau memberikan penjelasan ummuka yang pertama maknanya adalah ketika seorang wanita dalam kondisi proses hamil. Nah, itu berat. Derita di atas derita. Penderitaan para wanita hamil. Pengen ini, pengen ada nggak begitu? Kalau bahasa kita apa namanya? Ngidam ya kan? Pengen macam ini, pengen itu, masa ada yang pengen ngelus kepala orang. Ada. Yang kacau tuh kalau kepala laki-laki orang lain itu bahaya ya kan? Ada saja kadang. Macam-macam seorang suami harus cari-cari. Kenapa derita di atas itu? Itu baru hamil ya. Baru yang kedua. Kata Al-Imam An-Nawawi, penderitaan seorang wanita ketika mereka dalam keadaan melahirkan. Kajian dikatakan sesar lebih gampang, lebih mudah. Enggak. Proses di sesar itu malah lebih berat. Dia menanggung sekian bulan ke depan, dia harus makan ini, pil ini ya. Menjaga ini agar kemudian tidak terbuka. Apalagi nggak bisa bawa-bawa sesuatu yang berat. Iya kan? Khawatir tiba-tiba sobek lagi. Benar nggak? Subhanallah. Jadi aneh kalau ada mengatakan sesar lebih enak. Normal lebih enak. Tapi normal pun coba anda lihat. Itu derita di atas derita. Mohon maaf ya. Ada latihannya nggak tarik nafas? Karena kita pengalaman 3 anak lahiran kita bimbing semua dengan bidan. Jadi dilatih sama bidan bagaimana wanita mau lahiran dan seterusnya. Bagaimana latihan nafasnya. Nanti kalau sudah, Masya Allah. Jadi tahu juga meskipun nggak ikut lahiran ya kan. Jadi bagaimana proses lahirannya para wanita. Masya Allah. Itu pengorbanan. Bahkan tidak sedikit habis proses lahiran ada yang meninggal. Ada nggak? Ada. Jadi bisa mengorbankan jiwa. Bisa jiwa sang anak atau jiwa dia sendiri. Seorang wanita. Ketika proses lahiran. Ada sampai pendarahan. Ada yang pendarahan? Ada. Allahu Akbar. Kita punya jamaah yang Allah takdirkan. Lahiran bayi kembar. Kembarnya 5 Pak. Kembarnya 5. Dan itu jamaah kita dan saya sangat dekat sekali dengan beliau. Punya menantu kembar 5, Allah takdirkan masuk rumah sakit dan seterusnya dan seterusnya. Alhamdulillah semuanya lahir dalam kondisi baik, sehat, bayi-bayinya. Tapi Allah takdirkan orang tuanya tidak bisa melanjutkan kehidupannya. Allah takdirkan harus meninggal. Perjuangan seorang wanita, seorang ibu melahirkan. Proses anaknya hidup semua, alhamdulillah Allah takdirkan hidup. Tapi kemudian dia harus mau tidak mau kehilangan nyawanya demi lahirnya anak-anak. Masya Allah. Ini perjuangan wanita. Bisa sampai mati karena melahirkan. Meskipun banyak juga yang rata-rata hidup. Alhamdulillah kita katakan. Tapi itu pun sakit mereka rasakan. Sakit apa tidak? Nah, Bapak nggak merasakan Pak. Para wanita merasakan. Itu sampai pegang-pegang. Saya waktu lahiran, isi saya lahiran. Tangan saya dicengkram keras sekali. Keras sekali. Karena mereka merasakan sakit itu. Bukan santai-santai ketawa ketiwi. Nggak ada. Semua orang lahir itu merasakan sakit, Masya Allah. Sampai bisa melinangkan air mata. Itu perjuangan. Ini kata Imam Nawawi. Proses melahirkan yang mereka rasakan. Wahnan ala wahnin. Derita di atas derita. Makanya coba kita jadi seorang anak. Kalau menyadari itu semua, ya Allah, perjuangan mereka. Wabil khusus ibu. Besar sekali untuk kita sebagai anak. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Nawawi adalah ketika anak-anak ini berproses untuk hidup. Dari masa kecilnya, dari usia 0, sehari, seminggu, sebulan, apa yang terjadi? Yang memberikan makanan, minuman kepada sang anak ini siapa sih?
Ibu dengan memberikan ASI-nya, air susunya. Di masa itu kan belum ada memberikan ini, enggak. ASI duluan. Dan makanya penelitian-penelitian yang canggih itu kata mereka, ada, saya tidak tahu nama khusus itu. Yang nampak keluar pertama bukan air susu yang putih, tapi agak semacam bening-bening gitu. Itu yang paling bagus diberikan kepada sang anak. Saya nggak tahu nama istilahnya di medis ya. Coba cari sendiri nanti itu istilah mereka. Itu baru proses baru lahiran biasanya itu yang akan keluar pertama kali dari air susu sang ibu. Itu Allah sudah takdirkan demikian adanya. Dan Allah lebih tahu itu. Dan itu yang mereka lakukan dahulu. Memberikan makan pertama, minum pertama kepada sang anak, perjuangan dari sang ibu. Bahkan coba lihat Pak, Bu, khususnya para bapak. Biasanya ketika usia anak sebulan, 2 bulan, merengek-rengek, haus di waktu malam, yang bangun siapa sih? Makanya banyak ya para wanita ketika mereka baru awal-awal punya anak sebulan, 2 bulan, 3 bulan, matanya pada bengkak Pak. Kenapa coba? Siang nggak tidur, malam juga nggak tidur dibuatnya. Anak-anak nangis, nyusuin lagi, bengkak. Saya pernah ada punya tetangga, masya Allah. Ternyata setelah ditanya-tanya karena kurang tidur, bengkak. Kira dipukulin suaminya. Ternyata apa? Kurang tidur, bengkak bener di sini dua-duanya, bengkak bener. Ternyata kurang tidur, nyusuin anaknya, bangun di waktu malam. Sang bapak ngapain? Ngorok, tidur. Ya kita bukan berarti tidak menghargai. Ada nanti peran bapak ini yang keempat nanti disebut oleh para ulama kita. Ini peran wanita memberikan pendidikan di masa-masa kecil. Makanya ada istilah bahasa ibu. Bahasa apa? Pernah dengar bahasa bapak? Gak pernah kan? Karena di masa kecil mereka belajar dari sang ibu. Makanya anak-anak ini sangat dekat dengan ibunya kapan? Di masa kecilnya. Ini perjuangan ibu. Makanya penting seorang ibu harus menjadi seorang ibu yang hebat. Memberikan pendidikan agama yang benar. Insya Allah anak-anaknya benar. Tapi kalau ibu-ibunya nggak benar, anaknya kebanyakan nggak benar. Hanya penting para laki hendaknya memilih pasangan yang benar agar bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak calon anak-anaknya nanti. Makanya ada satu ungkapan syair yang bagus sekali. Seorang penyair yang bernama Syauqi, penyair raja penyair Arab mengatakan al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal a'raq. Kata dia, ibu itu adalah sekolah. Ibu itu sekolah. Jadi sekolah bukan sekolah-sekolah SD, TK, bukan itu tuh, bukan itu yang dimaksud. Yang pertama jadi sekolah bagi sang anak apa? Ibu, kata dia. Ibu adalah madrasah, tempat belajarnya sang anak pertama kali. Ibu itu. Kenapa? Karena laki-laki masuk pada poin yang keempat, itu dia kerjaan laki-laki. Keluar dari rumah ngapain? Kaum laki-laki cari ma'isyah, cari nafkah. Dari pagi pulang sore. Kebanyakan kan itu kan? Yang standar, kita bicara standar laki-laki keluar dari rumahnya mencari ma'isyah, cari nafkah, cari duit, cari harta untuk kehidupan keluarganya. Itu peranan ayah tuh, fungsinya di situ. Maka jangan sampai kebalik nanti. Kok malah perempuan yang cari nafkah, laki-laki santai-santai ngangkang kaki di rumahnya. Subhanallah, kebalik dunianya ini. Maka laki-laki lah yang keluar dari rumahnya. Nah, itu peranan laki-laki di situ. Wa bima anfaqu min amwalihim, kata Allah. Allah tegaskan di surah Nisa, lir ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah memang lebihkan kaum laki-laki ketimbang kaum wanita, khusus nih. Wabil khusus dalam masalah nafkah, ma'isyah. Betul, laki-laki menjadi pengayom, menjadi pemimpin untuk para wanita itu ya. Dan di antara kelebihan adalah mereka yang kemudian mencari ma'isyah keluar. Wanita di rumah. Karena asalnya waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahilatil ula. Kata Allah, tetaplah wanita-wanita di rumah-rumahnya, enggak usah kelayapan wanita. Di rumah memang standarnya. Laki-laki yang keluar, standarnya begitu. Tapi kadang keluar dari ideal, keluar dari standarnya. Wanita yang keluar, laki-laki malah yang di rumah. Subhanallah, ini ada yang keliru. Kecuali uzur, ma'zur, yang nggak bisa keluar. Allah takdirkan sakit, ada yang stroke, ada yang sakit kakinya patah, ada macam-macam. Sehingga mau tidak mau, yang menjadi tulang punggung keluarga adalah seorang wanita. Itu di luar dari yang standar kita katakan. Tapi standarnya laki-laki yang keluar. Nah, sebagaimana ayat ataupun hadis yang tadi kita sampaikan. Tapi para Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala muliakan. Beginilah peranan para wanita, perjuangan mereka dari ketika mereka hamil, mengandung, sampai melahirkan, sampai memberikan pendidikan. Maka kata Syauqi tadi, kalau kau memberikan pendidikan yang terbaik untuk kaum wanita, maka nanti para wanita akan melahirkan generasi-generasi emas, generasi-generasi yang terbaik. Tapi kalau ternyata wanita-wanitanya udah nggak benar, maka generasinya generasi-generasi letoy semua, nggak benar semua. Ya. Sehingga kita berharap kita punya pasangan yang terbaik dan melahirkan nanti anak-anak keturunan terbaik. Baik.
Inilah peran para wanita yang kemudian diangkat dalam agama kita, tidak sebagaimana tuduhan orang-orang di luar Islam yang seakan-akan mengatakan Islam tidak menghargai kaum wanita. Kita katakan tidak, Islam sangat mengangkat harkat derajat kaum wanita sampai diangkat 3 kali itu. Makanya ada sampai dulu-dulu saya masih kecil pernah dengarkan kasidah-kasidah itu, nyanyian-nyanyian di masa lalu. Ibu, pernah dengar nggak ya? Derajatmu, ya kan? 3 tingkat di atas ayah. Jelas, hadis sebutkan wanita, ibu khususnya di atas ayah. Ibu karena perjuangan mereka yang sangat besar. Karenanya dalam kasus semacam ini, kewajiban seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya, wabil khusus ibunya. Hanya saja, seperti apa sih kewajiban anak ini berbakti kepada kedua orang tuanya, wabil khusus ibunya, selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan, ini tidak bisa kemudian kita patuh. Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan itu di surah Luqman ayat yang ke-15, sambungan dari ayat yang tadi. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kedua orang tuamu atau salah satu di antara kedua orang tuamu itu memerintahkan kepada engkau untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, melakukan kesyirikan kepadaku, kata Allah, yang kau tidak mengerti di situ, tidak punya ilmunya di situ, maka fala tuti'huma, jangan taat kepada mereka, jangan mengikuti perintah mereka, baik ibu ataupun bapak yang memerintahkan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasus ini, Pak, pernah terjadi dahulu kepada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini dulu ketika beliau masih belum masuk Islam, taat banget karena saking sayang dan cintanya kepada orang tuanya, khusus ibunya. Apa yang diinginkan oleh ibu pasti dia penuhi, pasti itu. Sampai beliau masuk ke dalam Islam. Masuk Islam. Ketika masuk Islam, ibunya marah dan memerintahkan kepada Sa'ad, seraya bahkan mengatakan, za'amtu annallaha wassak biwalidaik, aku yakin Tuhanmu itu memerintahkan kepada engkau untuk berbakti kepada kedua orang tuamu, kepada bapak dan ibumu, termasuk padaku, kata dia. Maka anak ummuk, aku nih ibumu, wahai Sa'ad, aku perintahkan kepada engkau, hendaknya engkau tinggalkan agama barumu ini. Dan agama baru yang dimaksud adalah agama Islam. Karena Rasul membawa ajaran yang sejatinya bukan baru. Rasul SAW itu cuma hanya penerus wahyu dari masa ke masa. Dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Isa. Terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW. Semua ucapan mereka sama. Semua Nabi, semua Rasul diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya banyak yang melakukan kesyirikan. Nah, Islam datang untuk membenahi itu kembali. Jangan syirik, selalu itu. Tiba-tiba diperintahkan oleh ibunya nih Sa'ad, kata ibunya, aku perintahkan kepada engkau keluar dari agamamu itu. Kalau tidak, aku akan mogok makan, mogok minum. Enggak akan makan, enggak akan minum sampai mati. Sehingga kalau aku nanti mati, kau akan dikata-katain oleh orang-orang Arab. Kata mereka setiap kali bertemu dengan engkau, ya qatila ummih, wahai orang yang telah membunuh ibunya sendiri. Kau akan malu, tercoreng mukamu. Kau akan dipermalukan oleh orang-orang dengan dikucilkan di masyarakat karena kau telah membunuh ibumu sendiri. Membiarkan ibumu mati kelaparan, enggak mau makan, enggak mau minum. Gara-gara engkau, coba lihat ancamannya. Jadi orang tua sendiri mengancam agar Sa'ad bin Abi Waqqas keluar dari Islam. Apa kira-kira yang dilakukan oleh Sa'ad? Beliau berdiam diri. Beliau tidak menyebutkan apapun karena tidak ingin keluarkan kalimat-kalimat yang menyebabkan orang tua marah dan murka. Enggak lantas mengatakan dasar kau mah, enggak. Tetap tidak mengungkapkan kalimat apapun, tetap pada pendiriannya sampai benar-benar 2 hari lebih, sampai masuk pada hari yang ketiga terkulai lemas, enggak makan, enggak minum. Bayangkan para bapak ibu, seorang wanita enggak makan, enggak minum hampir 3 hari 3 malam. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian, padahal udah dirayu terus sama Sa'ad, udahlah makan mah, makan.
Aku nggak bisa tinggalkan agamaku. Hari berikutnya juga demikian. Makan nggak mau juga suruh makan. Baru hari yang ketiga para bapak ibu Allah Subhanahu wa taala muliakan, karena pendirinya sama-sama kuat, mamanya juga kuat pendiriannya, sang anak juga demikian, maka kemudian beliau lontarkan sebuah kalimat yang sangat masyhur. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu arda, "Ya ummah, ta'lamina wallah, law kanat laki mi'atu nafsin kharajat nafsan nafsan." Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wahai ibundaku, demi Allah, kau tahu bahwasanya andai saja engkau memiliki nyawa 100 jumlahnya, kharajat nafsan nafsan, satu nyawa keluar, masuk nyawa yang kedua, ruh yang kedua keluar, masuk yang ketiga. Jadi kau mati berulang-ulang sampai 100 kali pun kau mati, kata Sa'ad. Jadi artinya kalau ada orang punya nyawa lebih dari satu, ini banyak celotehan di tengah-tengah orang ya. Kata mereka, kucing itu seakan-akan lebih dari satu nyawanya. Sang pemilik nyawa 100, kenapa sering banyak kejadian nggak mati, kata mereka begitu. Enggak, memang bukan saatnya mati, bukan berarti dia punya lebih dari satu nyawa. Ruh dan nyawanya cuma satu. Memang Allah takdirkan belum mati ya nggak mati. Cuma ini sebuah ungkapan ya, menunjukkan ketegaran dan keteguhan jiwa Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata beliau kepada ibundanya, wahai ibundaku, demi Allah, kau tahu, andai saja engkau memiliki nyawa, jumlahnya 100, keluar satu persatu, Pak, Bu. Orang kalau mati, sakarat itu sakit atau tidak? Sakit. Dan itu dikatakan oleh Rasul SAW, innalil mauti sakarat. Setiap kematian, setiap kematian merasakan sakaratnya, setiap kematian. Dan Rasul juga merasakan sakaratnya. Kalau manusia terbaik saja merasakan, apalagi kayak saya dan antum. Ya, apalagi kita semua. Lebih-lebih lagi. Rasul pun merasakan itu. Jangan kebayang tuh, enak banget matinya. Enggak enak, tetap sakit sebenarnya. Cuma hanya saja tidak diperlihatkan kepada kita ada orang mati dalam keadaan tidur. Ada. Habis Isya masih bincang-bincang dengan pasangannya, tidurlah bersama. Subuh dibangunkan udah nggak ada. Ada yang begitu? Banyak, Pak. Allah wafatkan dalam kondisi tidur, banyak. Allah wafatkan dalam kondisi lagi kajian kayak kita, banyak. Ada yang khutbah Jumat mati, ada yang main bola mati, ada nggak? Hmm, 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 hmm. Mudah-mudahan kita tidak dimatikan dalam keadaan sesuatu yang bentuknya kelalaian kepada Allah. Tapi kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Berharap lagi kajian, lagi sholat, lagi puasa, lagi sedekah, lagi berzikir, lagi baca Quran, lagi bersalawat, mati. Kita berharap mati dalam keadaan demikian. Baik. Nah, sehingga beliau mengatakan kepada ibundanya ini, andaikan satu persatu nyawa itu keluar, tetap kata beliau, ma taraktu dini hadza. Aku nggak bisa tinggalkan agamaku ini mah, nggak bisa. Fa in syi'ti fakuli. Kalau Anda mau makan, silahkan makan. Wa in syi'ti la ta'kuli fala ta'kuli. Kalau Anda tidak mau makan, ya nggak apa-apa, nggak usah makan, kata Sa'ad. Kalau kau mau makan, wahai bunda, silahkan makan. Kalau enggak mau makan, ya enggak apa-apa. Tetap aku enggak bisa tinggalkan agamaku. Akhirnya Pak Fa'akalat, maka ibunya akhirnya kalah dan akhirnya makan juga, minum juga, dan akhirnya sembuh kembali. Ala kulihal, disinilah perjuangan seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan kemudian Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Jangan taat kepada orang tua ketika orang tua memerintahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya melakukan kesyirikan kepada Allah. Kita sampai jam berapa? Hah? Udah waktunya. Uh, kok nggak ada bunyi-bunyi apa gitu ya? Oh, ada berbunyi tadi. Subhanallah, afan kalau gitu. Padahal kita masih panjang pembahasan tentang bagaimana bakti seorang anak kepada orang tuanya dari hidupnya sampai matinya, tapi karena mengingat waktu yang sangat singkat, sehingga kita tidak bisa sambung dan kita tidak bisa lanjutkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan kita semua menjadi anak-anak yang mampu bisa berbakti kepada kedua orang tua kita dari hidup mereka sampai mati mereka. Dan kita pun juga berharap mudah-mudahan anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, yang berbakti kepada kita sebagai orang tuanya, baik sebagai bapak dan sebagai ibunya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, apa ada diskusi dan tanya jawab dulu? Boleh? Ya, selain. Ini ada kisah sebenarnya nih, kisah kejadian sebenarnya. Ini orang tuanya menikah dengan
bukan Muslim, Non Muslim. non Muslim. Tapi ketika menikah Muslim. Berapa tahun kemudian yang bapaknya ini kembali Kembali, murtad, murtad, kembali apa? murtad lagi. Indo. Oh, murtad, bapaknya. Ya, Subhanallah. Ibunya ibunya Muslim. Tadinya awalnya ibunya Muslim. kebalik ya. Ya. Bapaknya tadinya Muslim, Enggak, ibunya ibunya awalnya Muslim, bapaknya begitu nikah kan masuk masuk Islam. oh Ayahnya jadi itu masuk Islam. uh-uh. Nah, tapi setelah punya anak berapa gitu, Mm-mm. ayahnya kembali. Murtad lagi. Murtad. Oke. Nah, pertanyaannya ini kan doa yang tadi kita sebut tadi, doa Rabbi Firli Waliudan. Itu gimana tuh Ustaz? Baik, Anaknya itu berdoa. baik, baik, Itu bagus. pertanyaan. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita sepakatin dulu surah At-Taubah ayat 113 dan 114 yang mengatakan maka nalin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ini ayat berkenan dengan ketika paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib mati. Rasul itu bersikeras, wallahi la astaghfiranna lak, demi Allah wahai paman, aku akan mintakan ampunan untukmu kepada Allah. Pamannya ini matinya dalam keadaan muslim apa kafir? Siapa tadi? Abu Talib ya, mati dalam keadaan kafir. Sepakat Ahlussunnah wal Jamaah kecuali Syiah, karena Syiah punya pandangan berbeda. Syiah punya pandangan bahwasanya Abu Talib itu muslim. Tapi kita sepakat hadis ini sahih dan tidak ada khilaf, Bukhari, Muslim dan yang lainnya keluarkan. Jadi sampai turunkan ayat juga oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni surat Taubah 113 itu, tidak boleh seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang musyrik setelah jelas baginya bahwa orang musyrik ini mati dalam keadaan kafir dan pasti akan masuk neraka jahanam Allah, neraka jahanam kelak di hari akhir. Jadi sepakat para ulama kalau ada orang mati, yang mati ini adalah orang-orang kafir, orang musyrik, orang non muslim, maka haram hukumnya memintakan ampunan bagi mereka. Jelas, ini sepakati dulu karena ayatnya itu. Surat Taubah 113 itu. Termasuk Nabi Ibrahim. Karena Allah sebutkan di surah Taubah ayat 114 selanjutnya itu. Wa maka istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun permohonan ampunan Nabi Ibrahim kepada orang tuanya si Azar itu karena pernah menjanjikan, karena pernah berjanji, aku akan mintakan ampunan kepada Allah untukmu wahai ayah, karena dia sangat baik sekali kepadaku. Innahu kana bi hafiyya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu perjanjian. Tapi setelah itu, setelah diketahui kekafirannya dan tidak akan masuk surga, baru berhenti memintakan ampunan. Intinya sepakat, Muslim tidak boleh memintakan ampunan untuk siapapun yang mati dalam keadaan musyrik. Jelas sepakat ya. Sekarang masuk pertanyaan beliau. Bagaimana ketika ada seorang manusia kafir, kemudian dia masuk Islam gitu ya, menikah, kemudian punya anak keturunannya muslim, otomatis keturunannya muslim. Tiba-tiba di akhir hayatnya murtad lagi, dia keluar lagi dari Islam. Selama ini kan anak Rabbil filli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya kan? Ya Allah, ampunilah aku kesalahan-kesalahan orang tuaku dan kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka dahulu memberikan kasih sayang kepadaku ketika aku masih kecil, dan seterusnya itu. Bagaimana status doa ini? Kita katakan dilihat. Kalau salah satu di antaranya masih muslim, maka masih bisa diucapkan. Tapi kalau udah dua-duanya kafir, non muslim, contoh nih, kalau kasus ini ibunya masih muslim nggak tadi? Muslimah ya, muslimah. Dan mati dalam keadaan muslimah, misalkan udah mati misalkan kan, maka dia ucapkan kalimat ini maka tidak salah. Hanya saja Pak, kayak yang bisa bahasa Arab, ubah kalimatnya, bukan dua, diganti menjadi satu. Rabbi firli wali walidati. Cuma kan yang nggak bisa bahasa Arab kan bingung di sini. Ya Allah, ampunilah aku dan ampuni dosa ibuku doang. Kenapa? Bapaknya kafir, nggak bisa masuk di sini. Jelas? Jadi masuk kalimat wali walidati. Walidah itu artinya ibu. Atau wa ummi lah, ganti pakai bahasa Indonesia, udah bahasa ummi itu kan udah bahasa kita nih, bahasa Indonesia. Padahal bahasa Arab juga dia ummi. Ibuku, ibunya doang. Kalau untuk kasus ini kan ibu tadi.
Jadi bisa diganti dengan doa Rabbighfirli wali walidati atau wali ummi warhamha kama rabbatni saghira. Nah, jadi yang nggak bisa bahasa Arab kan bingung ya. Ini kata ganti domir pakainya, maka cukup doakan pakai bahasa Indonesia saja kalau tidak bisa. Karena ini asalnya tuh dua orang tua. Rabbi firli wali walidayya untuk kedua orang tuaku. Warhamhuma, huma itu dua juga. Dan kasihanilah mereka berdua. Nggak bisa kita katakan doa yang satu ini kepada bapaknya, karena bapaknya mati dalam keadaan kafir. Maka orang kafir tidak boleh didoakan. Sekali lagi ini sepakat. Hanya kalau bisa diganti kata bahasa Arabnya atau menggunakan bahasa pribadi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku ya Allah. Maaf, dosa ibuku, maaf, ibuku tadi kasusnya kan ibuku. Dan berikanlah kasih sayang kepadanya sebagaimana dia memberikan kasih sayangnya kepadaku. Cukup dengan cara begitu. Jadi bukan dengan dua. Meskipun nasnya adalah bentuknya dua. Di Al-Quran disebutkan dua, di hadis-hadis juga disebutkan dua, karena asal dan standarnya dua. Karena bapak ibu sebenarnya muslim, tapi nyatanya ternyata sebelum mati malah murtad, berarti kafir, maka tidak bisa lagi didoakan. Jelas? Adapun yang dahulu sudah berlalu. Misalkan nih, waktu dulu masih sama-sama hidup, dia mendoakan dengan doa itu dulu. Maka tidak berlaku ketika orang ini sudah mati dalam keadaan kafir. Jelas? Nah, wallahu a'lam. Ya, beliau dulu. Oke, baik. Saya mohon maaf dulu sama ibu-ibu. Maaf ibu. Dimaafkan nggak, Bu? Ya, saya tidak bisa membayangkan Pak Ustadz kejadian yang bisa menjual anaknya itu. Di mana salahnya? Kita coba Pak Ustadz melihat kecilannya, nggak tega meninggalkannya. Kok ini tega menjualnya? Makanya saya mohon maaf sama ibu-ibu. Jadi Pak Ustadz tadi bilang perjuangannya begitu berat, kok tega dia jual? Dipahami, Pak, dipahami. Baik, para Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini kita katakan kasuistik. Jadi kejadian yang memang tidak standar dan tidak ideal. Standarnya harimau aja nggak memakan anaknya sendiri, ya kan? Kalau bahasa kita ya, standarnya nggak mungkin seorang ibu meletakkan anaknya di pinggir jalan, ya kan? Kalau dijual masih mending Pak, ditaruh di pinggir jalan. Ini apaan nih? Ini namanya oknum, tidak bisa dijadikan sebagai standar hukum. Nggak bisa dijadikan sebagai pendalilan tuh ada orang begini. Enggak, itu bukan sesuatu yang kita bisa ambil, itu sebuah kesalahan. Jelas kesalahan ya Bu ya. Kalau ada orang melakukan hal-hal semacam ini, semacam ini kita katakan ini bukan barang ini. Ini anak keturunan. Kalau barang letakkan di sana nggak ada masalah. Ini anak makhluk yang bernyawa, hidup dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah, kami telah muliakan anak Adam. Beda dengan hewan-hewan, beda dengan hewan aja orang perlakukan dengan cara-cara humanis, dengan cara-cara manusiawi, apalagi manusia gitu loh. Kalau dikurung pun diberikan yang terbaik ya kan, diberikan makan, diberikan minum. Ini anak malah dilempar begitu aja, kecuali karena adanya hikmah dan perintah dari Allah. Beda kasus seperti Nabi Musa. Nah, jangan disamain. Nanti berdalil pakai Nabi Musa. Pernah kok Ustadz Nabi Musa digituin nama ibunya? Kurang ajar. Jadi ayat Quran dijadikan dalil untuk melegitimasi, membenarkan perbuatan dia buang anak gitu loh. Paham Bu? Paham khususnya para ibu ya. Karena kejadian karena perbuatan dia sendiri kok mau berhubungan intim dengan seorang laki-laki ketika sudah hamil, nggak mau menanggung, kan itu kan gasnya. Nggak mungkin kalau suami istri halal membuang anak tuh kayaknya nggak mungkin Pak. Yang banyak kejadian itu karena melakukan hubungan perzinahan gitu loh saya. Bahasa kasar zina dia, si laki-lakinya nggak mau tanggung jawab, akhirnya apa? Dibuang. Itu kan yang terjadi kan? Ini nggak mau menanggung resiko yang pernah dia buat sendiri. Sama dua-duanya, baik laki-laki ataupun wanita. Termasuk aborsi itu juga sama. Dalam Islam haram hukumnya melakukan aborsi, nggak ada khilaf dan itu bagian dosa besar. Membunuh anak itu membunuh anak sebenarnya. Yang sejatinya dia punya kebutuhan, punya kehidupan yang sudah Allah inginkan, tapi nyatanya dibunuh sebelum datang masanya. Aborsi hukumnya haram dalam Islam. Termasuk juga masuk kategori perundang-undangan kan kita lihat dalam hukum negara kita juga haram hukumnya, dilarang. Kecuali kalau ada tujuan tertentu, masalah tertentu, sampai kayak tadi misalkan Nabi Musa juga lemparkan ke sungai. Itu kan memang ada tujuan dan Allah memerintahkan, ada hikmah di situ agar jangan sampai dibunuh oleh Firaun, kan itu kasusnya. Jadi ada satu masalah yang dicapai nggak ada masalah, tapi kalau nggak ada ya haram jelas. Nah, standar ini kita katakan oknum dan itu atas dasar kesalahan. Jadi terima kasih informasi, bukan informasi baru, semua kita juga tahu tentang
kasus ini sebenarnya. Cuma itu dia, banyak terjadi hal semacam ini, baik dengan membuang anaknya, memperjualbelikan. Subhanallah. Kalau memang kita ingin memberikan, berikan saja kepada keluarga kita. Contoh biasanya ada nih, seorang saudara kita udah puluhan tahun nggak punya anak. Sementara kita mungkin punya anak banyak, 5, 6, lahiran lagi yang ketujuh misalkan. Tiba-tiba kasihan kepada adik ataupun kakaknya yang mungkin sampai sekarang belum punya anak, udah kasih. Sebagaimana saya punya kakak juga begitu. Kakak saya pertama lahir, kakak yang kedua, kemudian lahir yang ketiga saya dan seterusnya. Pipi saya minta kepada umi saya, dikasih biasa. Tapi tetap karena nggak jauh rumahnya. Kita dengan bibi nggak jauh, jalan kaki dekat sekali. Jadi nggak ada masalah di sini. Jadi berikan kepada keluarga yang pengen punya anak, Allah takdirkan belum punya anak, dan ini banyak. Bahkan ada istilah dalam dunia kedokteran, memancing anak namanya. Pernah dengar istilah memancing anak? Ini kalau kita lihat kasusnya jadi panjang, Pak. Pada kejadian Ibunda Sarah alaihissalam dan Ibunda Hajar alaihissalam. Itu yang pertama kali punya anak siapa? Ibunda Hajar. Sarah belum punya anak. Sarah dengan Ibrahim alaihissalam ini kan lama, puluhan tahun nggak punya anak. Dianggap seakan-akan sudah mandul. Oh, enggak, memang Allah takdirkan demikian ujiannya. Sehingga nanti Sarah yang punya budak yang bernama Hajar, dianggap budak ya. Ini silang pendapat nanti di kalangan para sejarawan Islam, apakah ini budak atau anak selir dari raja yang pernah menangkap Sarah dan Ibrahim. Diceritakan dalam riwayat Imam Bukhari. Itu ada khilaf pernah sejarah. Artinya putri raja sebenarnya, bukan budak. Hajar ini dianggap putri raja yang jahat tadinya, kemudian karena takut dengan Sarah. Antum baca Imam Bukhari bagaimana raja ini saking takutnya akhirnya dia berikan Hajar kepada Sarah. Jadi Sarah punya dianggap, karena kalau pemberian kan dianggap budak, dianggap. Kemudian diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Kaulah hubungan agar bisa punya anak dengan Hajar. Akhirnya diberikan kepada Ibrahim dan lakukan hubungan tersebut dan alhamdulillah lahirlah siapa? Ismail. Dari situ kan terpancing namanya. Ini kalau bahasa kita memancing. Nah ini dari sinilah pengambilan orang-orang ketika dia mengadopsi anak, tiba-tiba punya keinginan untuk punya anak, alhamdulillah hamil juga dan lahiran juga. Makanya biasanya anak adopsinya anak pertama, sementara yang kedua anak dia sendiri, itu banyak kejadian begitu. Jadi anak adopsinya anak yang pertamanya, anak kedua ketiga itu anak kandung dia sendiri. Baik. Jadi di sini kasus ini kita katakan jadi tidak tepat ya, tidak benar perbuatan sebagian wanita, kita katakan ini oknum, perbuatan-perbuatan yang salah sampai seakan-akan kayak diperjualbelikan dan kayak nampak tidak punya rasa rahmat dan kasih sayang kepada keluarga dan anak sendiri sampai diperdagangkan ya. Padahal manusia tidak diperdagangkan kecuali kejadian-kejadian masa lalu seperti perbudakan. Perbudakan memang diperdagangkan dulu. Islam datang ingin mencoba menghapus sistem-sistem semacam ini. Intinya seorang wanita, seorang ayah, seorang ibu harus punya rahmat dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Bahkan dia harus bisa pertahankan bahkan meskipun sampai menghilangkan nyawa dia. Itu harusnya gitu. Seorang ayah, seorang ibu. Wallahu a'lam. Terima kasih. Nah, Satu lagi. Assalamualaikum. beliau dulu. Pak Ustadz minta masukan Ustadz. Ini mengenai ada anak perempuan Ustadz ya. Iya. Itu pada waktu kecil itu dia taat gitu ya. Tapi semenjak makin besar itu Para Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala muliakan. Itulah kadang kenakalan anak-anak. Seseorang itu sampai disebutkan oleh sebagian para ulama, al-insan ibnu bi'atihi. Manusia itu anak lingkungannya. Dia berproses, dia tercipta dari lingkungan. Lingkungan yang tidak baik akan ikut tidak baik. Kalau bahasa hadisnya, Nabi SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil. Kata Rasulullah SAW, seseorang itu tergantung agama teman dan sahabatnya. Kalau temannya baik, insya Allah jadi akan ikut baik. Kalau temannya buruk, akan jadi buruk. Makanya pergaulan, itu paling berbahaya sekali. Kita lihat anak kita bersahabat sama siapa, berteman sama siapa, bergaul sama siapa, itu penting untuk diketahui. Jangan bersahabat dengan orang yang buruk, ya kalau kita akan ikut. Yang manja akan ikut manja, yang nakal akan ikut nakal. Itu sudah standar. Jangankan itu ya, sampai ada konon katanya para peneliti. Saya tidak pernah meneliti sendiri, cuma saya pernah baca penelitian-penelitian itu. Sayur-sayur kayak tomat, cabai atau apalah yang sudah busuk satu dikumpulkan dengan yang tidak busuk. Ini menyebabkan cepat busuknya yang tidak busuk ini.
Tapi kalau diambil yang busuk-busuk ini lebih lama bertahannya. Ini penelitian, ini benda ataupun barang gitu. Pun sama dengan makhluk yang namanya manusia. Kalau dia kumpul dengan yang tidak baik akan ikut tidak baik. Makanya teman itu ibarat dua. Apakah teman yang baik atau yang buruk? Kalau yang baik seperti orang yang berdagang minyak wangi, parfum. Kalau enggak dikasih parfumnya minimal tercium aroma yang nyaman, yang enak, itu teman yang baik. Sebaliknya seperti al-kir, orang yang kemudian pandai pandai besi. Yang kalau enggak kena cipratan besi, apinya paling tidak aroma asapnya yang tak enak. Artinya kalau kita punya anak, punya keluarga, lihat anak kita ini gaul sama siapa, itu bisa jadi. Jadi semua faktor memang memungkinkan. Terlepas memang dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah, mungkin dia akan menjadi anak yang sekian-sekian, hanya Allah yang tahu. Tapi tetap usaha seorang ayah, seorang ibu adalah yang terbaik. Apa yang harus dilakukan? Yang paling pertama dia lihat adalah bagaimana dia banyak-banyak memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang enggak boleh lepas pada Bapak Ibu. Nabi mengatakan salasu da'awatin mustajabat la syakka fihinna. 3 doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama da'watul mazlum, doanya orang terzalimi. Yang kedua da'watul musafir, doanya orang musafir. Dan yang ketiga da'watul walid ala waladihi, doanya orang tua untuk anaknya. Jadi doakan banyak-banyak di sepertiga. Cari waktu-waktu mustajab. Jam sekian. Kalau jam kita sekarang kira-kira jam 1 sampai jam sebelum subuh lah. Jadi waktu-waktu itu namanya waktu mustajab. Kenapa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit yang paling dekat dunia untuk mengatakan 3 hal. Hal min mustaghfirin faghfirullah, ada yang enggak minta ampun ku ampuni kata Allah. Hal min da'in faujibalah, ada yang enggak berdoa kepadaku aku ijabah doanya. Jadi kalau ada orang minta sesuatu, berdoa kepada Allah, hal min sa'in fa'utiyah, ada yang enggak meminta sesuatu kepadaku, akan berikan apa yang dia minta. Jadi di situ tuh waktu-waktu mustajab, ketika dalam keadaan sujud, minta lagi kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku anak-anak keturunan yang saleh. Kalau pakai bahasa Qur'annya, Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Bacalah ayat-ayat semacam ini atau doa-doa tentang agar kemudian punya anak-anak yang soleh, atau pakai bahasa pribadi Pak, dan itu insya Allah lebih mengena. Ya Allah, anakku sekarang begini-begini, tolong ya Allah berikan. Itu pakai bahasa sendiri. Itu terus lazimkan, dan insya Allah Allah akan benahi, Allah akan perbaiki. Karena itu janji Allah, setiap yang meminta kepadaku akan ijabah, dan kita harus yakin apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jelas yang pertama, kita berusaha untuk perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan anak-anak kita ini. Dan yang kedua adalah coba berikan ajaran, nasihati. Nah, kok kayaknya kamu sekarang begini, sampaikan dengan baik, nasihati dengan cara-cara yang baik. Jangan sampai menyebabkan kalimat-kalimat yang keras. Karena biasanya dari ucapan-ucapan keras, anak tuh sudah mulai menutup diri, udah a priori duluan, udah gak suka dengan kalimat. Maka ajak dengan cara-cara yang terbaik. Atau mungkin cari dia kesukaan apa tuh. Dia suka mengapain. Nah, masukin nasihat-nasihat terbaik ketika dia sudah melakukan sesuatu yang dia suka. Mungkin dia suka main apa, mungkin dia suka ngapain. Selama perkara-perkaranya boleh. Ini yang disebut oleh para ulama kita. Maka dekat dengan anak dengan cara-cara yang terbaik. Jadi soft, jangan menggunakan cara-cara yang keras. Tapi kalau kita larang dengan cara-cara keras, dia akan semakin menolak, semakin jauh. Kalau sudah kadung nakal, itu banyak terjadi Pak. Udah banyak contohnya. Maka dengan cara-cara pendekatan kepada anak-anak kita ini. Wallah, mudah-mudahan diberikan kemudahan kalau punya anak-anaknya sudah mulai terjadi kenakalan masa-masa remajanya. Wallahu a'lam. Terakhir ya, kita udah mau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, sekarang ini banyak sekali fenomena anak memukul ibu kandungnya atau membunuh ibu kandungnya. Padahal saya yakin ibu kandung itu selalu mendoakan yang terbaik buat anaknya. Nah, di sini banyak juga yang menyalahkan kepada ibu kandungnya. Mungkin katanya ibu kandungnya yang banyak salah gitu ya, sehingga anaknya seperti itu. Dan saya yakin juga faktor lingkungan lah yang mempengaruhi si anak tersebut. Itu saja barangkali yang saya tanyakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini bukan pertanyaan tapi konfirmasi, dan memang betul ya. Jadi anak tuh kadang tergantung di mana dia berada dan bersama siapa dia bersahabat dan berteman. Itu yang mempengaruhi dia. Adapun orang tua yang melakukan kesalahan, tetap seorang anak wajib berbakti kepada mereka. Para Bapak Ibu, sejahat-jahatnya bapak dan ibu kita, tetap lebih jahat itu yang namanya Fir'aun. Lebih jahat siapa? Fir'aun. Sejahat-jahatnya orang tua kita, tetap wajib bagi kita seorang muslim untuk berbakti kepada mereka. Mereka mungkin jahat, suka mukulin kita. Misalkan para kita nih hari ini,
mungkin jahat kepada kita, ucapan-ucapannya keras, kasar, tapi kita sebagai anak untuk patuh. Itu yang Allah katakan tadi. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Keburukannya jangan ditiru. Kalau dia melakukan kebaikan merintahkan, baru kita taat. Kalau keburukan yang mereka lakukan, kita tidak boleh menirunya dan tidak boleh kemudian kita taat pada mereka. Tetapi wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, tetap perlakukan mereka dalam urusan-urusan duniawi yang lain dengan cara-cara yang terbaik. Makanya saat berlaku baik. Dia tidak mentaati ibunya, tapi tetap berbuat baik sama ibunya. Ini yang diajarkan. Sehingga seburuk apapun orang tua kita tetap wajib. Ini adapun ketika anak marah, memukul orang tua, sampai bahkan membunuh, itu memang bukan masalah ibunya yang salah. Meskipun kadang ibu bisa salah, bapak juga bisa, tapi tetap kewajiban anak untuk berbakti sama orang tua. Kita katakan kesalahan itu tetap pada sang anak. Sesalah-salahnya ibu dan bapak, tetap anaknya salah. Sebenarnya saya ada kasus lain, cuma saya butuh waktu penjelasan. Di antaranya dalil hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad atau yang lainnya ketika terjadi perseteruan. Contoh yang paling banyak terjadi hari ini, Bu. Pak, kasus antara orang tua dan anak itu adalah masalah harta dan dunia. Itu banyak. Masalah rumah dulu pernah saya dengarkan itu. Masalah motor saya pernah dengarkan juga. Masalah tanah saya pernah dengarkan juga. Dianggap orang tuanya merampas hak anaknya atau sebaliknya anak merampas. Pokoknya kasusnya pada masalah dunia. Saya ingin sampaikan satu hadis yang sangat saya percepat sekali ya. Bahwasanya tetap kita harus menangkan urusan orang tua. Meskipun yang benar bisa jadi adalah kita. Kita mengalah untuk orang tua kita. Pernah terjadi masa Nabi, seorang sahabat datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, inna abi saya mali. Wahai Rasul, bapakku mau mengambil hartaku. Coba lihat kalimatnya. Seorang anak datang kepada Nabi melaporkan kasus, bapaknya mau mengambil sebagian hartanya. Ditanya oleh Nabi, benarkah demikian? Benar, panggil bapakmu. Dipanggil bapaknya. Dihadapkan di hadapan Nabi. Kata Nabi, benarkah kata anakmu, kau ingin mengambil sebagian harta anakmu? Benar ya Rasul. Benar, jujur dua-duanya. Mereka mengatakan demikian. Benar ya Rasul. Kenapa? Bukankah ya Rasulullah, dulu di masa dia masih kecil, aku memberikan dia ini, berikan dia itu, berikan dia ini, dan seterusnya. Banyak sekali pengorbanan saya dulu, kata dia. Saya cuma mengambil sebagian hartanya. Dia enggak perkenankan ya Rasul. Kata Rasul, benar kau, kata Rasul. Maka Nabi mengeluarkan sebuah statement yang sangat masyhur. Anta wa maluka li abika. Pernah dengar hadis ini? Kau dan harta yang kau miliki milik bapakmu. Coba lihat ini. Karena perjuangan orang tua dulu. Jadi kita harus hargai itu, Masya Allah. Ada satu hadis lagi, lagi-lagi saya harus khawatir ngambil waktu sangat banyak ya. Kejadian ketika ada seorang yang ketika itu sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah, dia gendong ibunya di atas pundaknya, dia kemudian tawaf di situ menggunakan badan dia, bukan pakai dorong-dorongan Pak Bu ya. Dia langsung digendong ibunya 7 kali saut. 7 kali putaran selesai umrahnya atau tawafnya, dia bertanya kepada Ibnu Umar, "Ya Ibnu Umar, apakah sudah kubalas kebaikan dan jasa ibuku dulu waktu begini?" Kata Ibnu Umar, "Jangankan kau ingin membalas itu semua, satu helaan nafas ketika ibumu melahirkan belum terbalas dengan begitu." Yang ngeden itu aja belum kebalas, kata dia. Kata ini sahabat Nabi ngomong kepada orang ini, itu aja belum kau balas dengan perbuatan kau gendong ibumu dari Yaman ke negeri ini, ke Mekah, belum terbalas. Apalagi mau balas kebaikan jasa orang tua semuanya, maka kita sebagai anak lagi-lagi nggak akan pernah bisa kita membalas kebaikan jasa bapak dan ibu kita semua. Kecuali kata Rasul, kalau ada seseorang mendapati bapak dan ibunya budak, kemudian dia beli, baru bisa membalas kebaikan jasa sang ibu dan bapak. Wallahu a'lam. Antum bisa baca nih dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari. Hadis-hadis yang saya sampaikan tadi. Itu baru bab awal tentang birrul walidain. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Yang hak dan benar tentang dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.